Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lanjutan materi eksponen ya. Jadi kali ini kita akan bahas materi eksponen. Tentunya saya akan memberikan dulu sifat-sifat yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soal yang akan kita bahas ini. Oke, sifat untuk soal nomor 1, 2, dan 3 ada sifat eksponen yang akan kita gunakan. Ya, di sini kalau kita perhatikan sifat bentuk perkalian ya, perkalian pangkat. Jadi ada A pangkat M ya dikali A pangkat N. Nah, ini akan menjadi A pangkat ya, pangkatnya tinggal kita tambah M plus N ya. Selain sifat ini yang akan digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 3 adalah bentuk pangkat dipangkatkan. Ya, A pangkat M dipangkatkan dengan N. Ya, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikali ya. Ini dua sifat ini akan kita gunakan mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 3. Oke, kita praktikan ke soal nomor 1 ya. Di sini pertanyaannya bentuk sederhana ya, dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 5 dikali 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 3 dipangkatkan 5 ini menjadi 2 pangkat 3 kali 5 ya, jadi 15 dikali 2 pangkat 2. Nah, bentuk perkalian pangkat dengan bilangan dasar yang sama, ya sama-sama 2, maka kita gunakan sifat yang pertama ini. Nah, sehingga kita peroleh 2 pangkat 15 tambah 2. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh hasilnya, soal nomor 1 adalah 2 pangkat 17. Nah, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjutkan soal nomor 2. 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Nah, kita gunakan sifat yang kedua ini. Ya, pangkat dipangkatkan maka dia akan menjadi perkalian. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 jadi 2 kali 5 pangkatnya. Jadi 10. Dikali 3 pangkat 3 dipangkatkan 4 menjadi 3 pangkat 3 kali 4. Ya, pangkatnya dikalikan jadi pangkat 12. Nah, kemudian ada perkalian pangkat dengan bilangan dasar yang sama-sama 3. Maka pangkatnya bisa kita jumlah ya, sesuai dengan sifat yang pertama. Jadi dapatlah 3 pangkat 10 tambah 12. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 22. Untuk soal nomor 2 kita pilih opsinya yang B. Nah, coba kita terapkan kembali ya untuk soal nomor 3. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Nah, berapapun banyaknya bentuk perkalian kalau bilangan dasarnya sama, nah ini bisa kita jadikan 1 ya, bilangan dasarnya 2. Nah, pangkatnya tinggal kita jumlah karena dia perkalian. Jadi 3 tambah 4 tambah 5. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya 2 pangkat 3 tambah 4 7 tambah 5 adalah 12. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 12. Kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 3. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 4, 5, dan 6. Ya, di sini untuk mengerjakan soal nomor 4, 5, dan 6 kita gunakan sifat tambahan selain sifat yang kedua tadi. Ya, sifat-sifat eksponennya yang akan kita gunakan. Di sini nanti nomor 4 ada bentuk pembagian. Ya, kalau seandainya kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka akan menjadi A pangkat ya M dikurang N. Jadi pangkatnya dikurang. Kalau perkalian ditambah, pembagian dikurang. Kemudian selain pembagian ada juga pangkat negatif di sini ya. Jadi kalau pangkatnya negatif ya, pangkatnya negatif katakanlah A pangkat min N. Nah, pangkatnya dibikin positif maka jadi 1 per ya, 1 per A pangkat N. Nah, ini dua sifat tambahan yang akan kita gunakan mengerjakan soal 4, 5, dan 6. Oke, kita mulai dari soal nomor 4 terlebih dahulu ya. 10 dipangkatkan 10 dipangkatkan lagi 10. Jadi ini pangkatnya tinggal kita kali ya. 10 kali 10 ya, jadi 100 dibagi kita bikin per ya, dibagi 10. Artinya 10 ini adalah 10 pangkat 1. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya karena pembagian maka pangkatnya tinggal kita kurang. Ya, karena bilangan dasarnya sama-sama 10. Jadi tinggal kita kurang pangkatnya. Jadi dapatlah 10 dipangkatkan 100 dikurang 1. Ya, maka dapat hasilnya 10 pangkat 99. Nah, ini untuk soal nomor 4 kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nilai dari 8 pangkat min 2 per 3
Oke, kita ingat kembali 8. 8 ini kan termasuk bilangan pangkat, ya. 8 ini bisa dirubah menjadi 2 pangkat, ya, 2 pangkat 3. Ya. Kemudian dipangkatkan lagi dengan minus 2/3 ya di soal. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian karena ada bentuk pangkat dipangkatkan, nah sifat yang tadi pangkat dipangkatkan lagi, maka dia akan menjadi perkalian. Ya, pangkatnya tinggal dikali, jadi 2 pangkat 3 ya dikali minus 2/3. Nah, ini 3-nya bisa kita coret. Ya, maka dapatlah hasilnya adalah 2 pangkat minus 2. Nah, di opsi nggak ada yang bentuknya pangkat negatif, maka pangkatnya kita bikin positif, ya. Nah, di sini saja. Jadi 2 pangkat min 2 menjadi 1/2 pangkat 2. Nah, nggak ada 1/2 pangkat 2. Ya, kita cari 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Ya, 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2, berarti sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Jadi untuk soal nomor 5 kita pilih opsinya yang E, ya. Nah, itu untuk soal nomor 5. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 6. 8 kali X pangkat min 1 dinyatakan ke eksponen positif menjadi, nah ini hati-hati untuk soal ini ya, 8 dikali X pangkat min 1. Ingat, yang dipangkatkan hanya X ya, yang dipangkatkan min 1 hanya X, maka yang kita rubah menjadi X pangkat min 1 ya, jadi pangkat eksponen positif hanya X saja, karena yang dipangkatkan min 1 hanya X. Jadi 8 dikali X pangkat min 1 menjadi 1/X. Maka jawabannya menjadi 8 dikali 1 dibagi X, jadi 8/X. Ya, maka hasilnya kita pilih 8/X yang B ya untuk soal nomor 6. Ya, jadi untuk nomor 6 hati-hati ya, karena bentuknya bukan 8X pangkat min 1. Kalau 8X pangkat min 1 artinya 8 dan X dipangkatkan min 1. Ya, hasilnya adalah 1/8X. Beda dengan 8 dikali X pangkat min 1. Ya, hati-hati untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7, 8, dan 9. Oke, kita mulai dari nomor 7. Ya, di sini ada bentuk A pangkat 3 dipangkatkan 2. Ya, maka akan menjadi A pangkat 3 kali 2, jadi 6. Dikali, nah ini dikali ya, bukan X. Ya, dikali A pangkat 5. Dibagi dengan A pangkat minus 4. Nah, seperti ini. Nah, karena bilangan dasarnya semuanya A, bentuk perkalian pembagian, maka bisa langsung kita tentukan hasilnya jadi A pangkat. A pangkat berapa? Nah, di sini yang bagian pembilang kan perkalian, jadi ditambah pangkatnya 6 tambah 5. Kemudian dibagi dengan A pangkat 4, jadi pangkatnya dikurang oleh min 4. Nah, seperti ini. Maka dapatlah hasilnya adalah A pangkat 6 tambah 5 ditambah 4. Ya, jadi sama dengan A pangkat 15. Nah, jadi untuk soal nomor 7 kita pilih opsinya yang E ya, untuk nomor 7. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, 4, ya saya tuliskan kembali soalnya, 4 dikali X pangkat 3/2 dibagi, ya kalau dibagi saya lebih senang bikin garis seperti ini, dibagi oleh setengah dikali X pangkat setengah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba jadikan pangkat ya. Walaupun sebenarnya kita tahu nih 4 bagi setengah adalah 8. Ya, coba kita jadikan pangkat yang 4 maupun yang setengah. Nah, 4 ini adalah 2 pangkat 2. Ya. Kali X pangkat 3/2 dibagi setengah. Setengah adalah 2 pangkat min 1. Ya, karena 1/2 pangkat 1. Dikali X pangkat setengah. Oke, kita coba bagi antara 2 pangkat dengan 2 pangkat. Nah, jadi 2 pangkat, karena pembagian maka dikurang pangkatnya. Jadi 2 dikurang min 1. Dikali X pangkat, ya, X pangkat dibagi X pangkat. Ya, maka akan kita peroleh X pangkat 3/2 dikurang oleh pangkat pembaginya. Ya, ini setengah. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya 2 pangkat 2 tambah 1, 3 dikali X pangkat 3/2 dikurang setengah, jadi 2/2 atau 1. Nah, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, dikali X pangkat 1 adalah X. Nah, maka hasilnya adalah 8X ya untuk soal nomor 8. Jadi kita pilih opsinya yang
Yang C untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Jika ditulis dalam bentuk A pangkat M, ya, yang paling sederhana, maka 2 kali 8 kali sepertiga 2 kali 2 pangkat 5 kali 64. Itu sama dengan, nah, berapa ya? Oke, kita coba. Jadikan pangkat semuanya. 2 ini adalah 2 pangkat 1. Dikali 8 ini 2 pangkat 3. Dikali 1 per 32. 32 itu 2 pangkat 5. Dikali 2 pangkat 5 dikali 64. 64 adalah 2 pangkat 6. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang bisa langsung dicoret sebenarnya ya. Jadi nggak perlu kita hitung lagi. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 kan habis ya. Jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 ya. Nah, atau 1 langsung juga boleh. Nah, sehingga kita punya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Nah, maka hasilnya adalah 2 pangkat 1 tambah 3 tambah 6. Nah, maka kita peroleh 2 pangkat 10 ya. Nah, 2 pangkat 10 di soal nomor 9 kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 9. Oke, kita masuk ke nomor 10. Nah, nomor 10, nomor 11 dan seterusnya ya, sepertinya kita sudah masuk ke materi persamaan eksponen ya. Persamaan ya, eksponen. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau seandainya kita punya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, katakanlah seperti ini ya, karena sama-sama bilang dasarnya A baik luas kiri maupun luas kanan, maka kesimpulannya pastinya fx sama dengan gx gitu ya. Nah, ini yang akan kita terapkan untuk soal nomor 10 dan seterusnya. Oke, contoh nomor 10, 2 pangkat x sama dengan 8. Nah, karena ruas kirinya 2 pangkat, maka 8 jadikan 2 pangkat. Nah, 8 ini tidak lain adalah 2 pangkat 3. Nah, bilang dasar sama-sama 2, maka kita hilangkan bilang dasarnya, ambil pangkatnya saja. Ruas kiri pangkatnya X, ruas kanan pangkatnya 3. Nah, maka dapatlah X-nya sama dengan 3. Nah, jadi untuk soal nomor 10 kita pilih opsinya yang B. Nah, dengan cara yang sama, ya, kita terapkan untuk soal nomor 11. 2 pangkat berapa jadi 8? Ya, tadi sudah ada. Jadi 8 dengan 16. Nah, kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kita perhatikan angkanya 8 dan 16. 8 dan 16 ini ketemu di bilangan dasar 2. Ya, karena 8 itu 2 pangkat 3, ya, dipangkatkan X, dipangkatkan lagi 2. Nah, seperti itu. Nah, sementara 16 ruas kanan jadikan pangkat adalah 2 pangkat 4. Oke, ya, ruas kiri kita perhatikan, pangkat dipangkatkan lagi, semua jadi perkalian. Pangkat 3, pangkat X, pangkat 2. Ya, jadi dapatlah 3 kali X kali 2. Nah, pangkatnya tinggal kita kali. Sama dengan 2 pangkat 4. Ya, sehingga ruas kiri 2 pangkat 3 kali 2 kali X adalah 6X. Sama dengan 2 pangkat 4. Nah, karena bilangan dasarnya sama-sama 2, baik yang kiri maupun yang kanan, maka kita samakan pangkatnya. Jadi pangkatnya 6X yang kiri, yang kanan 4. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 4 dibagi 6. Nah, disederhanakan menjadi 2 per 3. Ya, jadi untuk soal nomor 11 kita pilih opsinya yang D ya, 2 per 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Pertanyaannya harga X ya, atau maksudnya nilai X ya, yang memenuhi persamaan yang diberikan. Ruas kiri 4 pangkat, ruas kanan 8 pangkat. 4 dan 8 ketemu di bilangan dasar 2. Ya, 4 ini adalah 2 pangkat 2. Ya, dipangkatkan X plus 3 sama dengan ruas kanannya 8. 8 ini 2 pangkat 3. Ya, dipangkatkan oleh X plus 5 di akar 4. Nah, sifatnya adalah, nah, kita tulis lagi. Kalau kita punya akar A, ya, akar pangkat M dari A, maka ini menjadi A pangkat 1 per M. Ya, seperti itu. Oke, coba kita terapkan sifat ini. Ya, jadi akar 4 di sini, nah, maka akan menjadi per 4. Ya, pangkatnya jadi per. Oke, coba kita sederhanakan pangkat yang kiri ya. 2 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi X tambah 2. Jadi pangkatnya tinggal kita kali, sesuai dengan sifat yang di awal tadi. Ya, jadi tinggal 2 dikali X tambah 3, jadi 2X tambah 6 ya, 2 kali X 2 kali 3.
sama dengan 2 pangkat 3 ya dikali X tambah 5 per 4 ya, menjadi 3 kali X 3X tambah 3 kali 5 15 dibagi 4. Nah ya, sesuai dengan persamaan eksponen tadi, karena bilang dasarnya sudah sama-sama 2, maka kita tinggal ambil pangkatnya aja ya. Di ruas kiri pangkatnya adalah 2X tambah 6, ruas kanan pangkatnya adalah 3X tambah 15 dibagi 4. Nah, tugas kita adalah mencari berapa X-nya. Oke, kita kali silang yang 4 ini ya, ke ruas kiri, atau sebenarnya kita kali 4 kedua ruas ya. Jadi 8X tambah 6 kali 4 24, nah, sama dengan 3X tambah 15. Oke, X-nya kita kumpulkan di kiri, jadi 8X dikurang 3X menjadi 5X. Nah, 15 dikurang 24 menjadi minus 9. Maka dapatlah X-nya adalah minus 9 dibagi 5 atau minus 9 per 5. Nah, jadi untuk soal nomor 12 kita pilih opsinya yang D. Oke, lanjutkan ke soal nomor 13. Nah, nomor 13 kita punya 25 dibagi akar 125. Ya, jelas sekali kalau ruas kiri ini jadikan 5 pangkat. Ya, jadi ini kita jadikan 5 pangkat. 25 ini adalah 5 pangkat 2 dibagi 125 adalah 5 pangkat 3. Karena diakarkan, kalau nggak ada angka artinya akar 2 ya. Berarti ini dibagi 2 pangkatnya. Nah, semuanya ini kemudian dipangkatkan lagi oleh X min 1. Nah, ini baru ruas kiri. Nah, sekarang ruas kanan. Ya, kita punya 1 per 5 pangkat 1 jelas. Nah, tinggal 0,008. Coba kita cari. Coret-coret ya. 0,008 ini sama dengan 8 per 1000 ya gitu ya. Nah, kalau kedua ruas ini kita bagi kedua, maksudnya pembilang dan penyebut kita bagi 8, maka akan kita peroleh 1 per 125. Nah, sehingga dapatlah 1 per 5 pangkat 3 ya. Atau lebih tepatnya lagi 5 pangkat min 3. Jadi 0,008 adalah 5 pangkat min 3. Tapi karena diakarkan, nah maka jadi per 2 ya, karena akar 2 di sini ya, nggak ada angka di berarti per 2. Kemudian dipangkatkan kembali dengan min 3X tambah 8. Nah, seperti itu ya soalnya. Nah, sekarang tugas kita menyederhanakan dulu ya sebelum kita mencari X-nya berapa. Oke, ada pembagian pangkat di sini ruas kiri. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 per 2. Maka menjadi pengurangan ya. 2 dikurang 3 per 2 ya, langsung saja ya. 2 kurang 3 per 2 adalah setengah. Dipangkatkan lagi dengan X min 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian yang kanan ini kita jumlah dulu. Ya, jadi 1 per perkalian pangkat jadi jumlah. 1 ditambah min 3 per 2 jadi minus setengah. Ya, dipangkatkan min 3X tambah 8. Oke, ruas kiri pangkat dipangkatkan jadi perkalian, jadi 5 pangkat setengah X ya, setengah kali X ditambah setengah kali min 1 jadi min setengah. Nah, ruas kiri sudah sederhana, tinggal ruas kanan. Nah, di sini ada pembagian bentuk bilangan pangkat negatif ya. Jadi kalau seandainya kita ke atas kan pangkatnya menjadi positif, jadi 5 pangkat setengah ya. Dipangkatkan min 3X min 3X ditambah 8. Sepertinya lebih gampangan ini bentuk bilangan dasar 5 pangkat setengah aja nih, karena di sini udah ada 5 pangkat setengah ya. Biarkan saja nih bentuknya seperti ini, jadi angkanya lebih bagus ya. 5 pangkat setengah dipangkatkan X min 1. Nah, kita perhatikan ruas kiri dan kanan ya. Bilangan dasarnya kita anggap saja 5 pangkat setengah ya. Jadi karena bilangan dasarnya sama-sama 5 pangkat setengah, maka kita tinggal ambil pangkatnya saja. Yang kiri pangkatnya adalah X min 1. Nah, yang kanan pangkatnya adalah min 3X tambah 8. Nah, karena kita mencari X, maka kita kumpulkan dulu X-nya di ruas kiri. Jadi X ditambah 3X menjadi 4X. Nah, sementara yang ruas kanan 8 ditambah min 1. Ditambah 1 ya. 8 tambah 1 jadi 9. Maka dapatlah X-nya adalah ya, 9 per 4. Nah, di opsi nggak ada bentuk 9 per 4. Maka kita coba
cari sesuai dengan bentuk yang ada di opsi, ya. Bentuk pecahan campuran 9 bagi 4 adalah 2, 1/4. Nah, maka jawabannya kita pilih untuk soal nomor 13 ini adalah yang D, ya, untuk nomor 13. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Ya, saya tulis ulang soalnya, ya. Jadi kita punya X pangkat A dikali X pangkat A plus 1 dipangkatkan lagi dengan A, dikali X pangkat A dipangkatkan lagi dengan 1 minus A, ya. Hasilnya adalah X pangkat K. Nah, pertanyaannya berapa nilai K-nya, ya. Berarti ini harus kita jadikan satu, ya, satu bentuk X pangkat, ya. Oke. Nah, sebelum kita mengkalikan semua X pangkat yang ada di ruas kiri, kita sederhanakan dulu bentuk ini. X pangkat dipangkatkan, X pangkat dipangkatkan, ya. Jadi ini X pangkat A, kemudian ini ada X pangkat A plus 1 dikali X dipangkatkan A, maka jadi perkalian A tambah 1 dikali A menjadi A kuadrat ditambah A, ya, atau 1A. Kemudian ini juga demikian, X pangkat A dipangkatkan 1 min A, jadi X pangkat A dikali 1 min A menjadi A kali 1A dikurang, ya, A kali min 1, A dikali min A jadi min A kuadrat. Nah, hasilnya harus bentuk X pangkat K. Oke, X pangkat dikali X pangkat dikali X pangkat ini menjadi bentuk penjumlahan pangkatnya. Jadi kita punya X pangkat A ditambah pangkat yang kedua adalah A kuadrat tambah A ditambah pangkat yang ketiga adalah A dikurang A kuadrat. Ini hasilnya adalah X pangkat K. Nah, di sini ada yang saling menghilangkan, ya, A kuadrat dikurang A kuadrat habis. Ya, maka kita peroleh hasilnya yang ruas kiri cukup A tambah A menjadi X pangkat 3A sama dengan X pangkat K. Nah, karena persamaan eksponennya bilangan dasarnya sudah sama-sama X, maka kita ambil pangkatnya saja, ya. Ruas kiri pangkatnya 3A, ruas kanan pangkatnya K. Maka dapatlah K ini sama dengan hasilnya 3A. Maka kita pilih opsinya yang C, ya, untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, saya tulis ulang soalnya. 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3X plus 1 hasilnya adalah 27 pangkat 3. Nah, karena ruas kirinya 3 pangkat, jelas sekali ini kalau seandainya kita kalikan jadi bentuk penjumlahan, ya, pangkat. Jadi 3 pangkat X tambah 3X tambah 1. Jadi, ya, kita tulis saja X tambah 3X plus 1. Maka ruas kanan juga kita jadikan 3 pangkat, ya. 27 ini adalah 3 pangkat 3, ya, dipangkatkan lagi 3. Nah, ruas kiri ini bisa disederhanakan menjadi X tambah 3X adalah 4X ditambah 1. Nah, ruas kanan adalah 3 pangkat 3 dipangkatin 3 lagi. Jadi perkalian 3 kali 3 9. Nah, karena bilangan dasarnya udah sama-sama 3, maka bisa kita hilangkan, ambil bagian pangkatnya saja. Jadi 4X tambah 1 sama dengan 9, maka 4X sama dengan 9 dikurang 1, 8. Sehingga X-nya kita peroleh sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, inilah nilai X yang memenuhi. Jadi kita pilih opsinya adalah yang B, ya, untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Saya tulis kembali soalnya, ya. Jadi ada tanda kurung 4A pangkat 3 dipangkatkan 2. Dibagi, nah saya pakai per kalau dibagi 2A kuadrat. Oke, coba kita perhatikan di sini. 4A pangkat 3. Jadi yang dipangkatkan 3 hanya A saja. Kemudian dikurung semuanya dipangkatkan 2. Berarti yang dipangkatkan 2 adalah 4 dan A pangkat 3. Ya, jadi kita uraikan. Dapatlah 4 pangkat 2, ya, dikali A pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi A pangkat 6. Gitu, ya. Dibagi 2 kali A pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 kalau dijadikan 2 pangkat adalah 4 ini kan 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 2. Maka kita peroleh 2 pangkat 2 kali 2 jadi 4. Ya, jadi 4 pangkat 2 ini bisa kita ganti bentuknya menjadi 2 pangkat 4 dikali A pangkat 6 dibagi 2 pangkat 1, maksudnya kalau nggak ada pangkat, dikali A pangkat 2. Nah, kita sederhanakan. Bentuk 2 pangkat dibagi 2 pangkat, ya, langsung kita kurang pangkatnya, 4 kurang 1 jadi 3. Kemudian yang A pangkat dibagi A pangkat, nah, tinggal kita kurang pangkatnya menjadi A pangkat 6 kurang 2, 4.
Nah, 2 pangkat 3 A pangkat 4 tidak ada di opsi. Nah, agar ada maka 2 pangkat 3 kita hitung. 2 pangkat 3 ini adalah 8. Ya, dikali A pangkat 4 maka hasilnya adalah 8A pangkat 4. Nah, maka kita pilih opsinya untuk soal 16 ini adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Ya, jika ditulis dengan eksponen, maksudnya bilangan pangkat, rasional, rasionalnya pecahan, atau negatif. Ya, jadi pecahan negatif maksudnya. Maka A dikali A ini A pangkat 1 dikali akar A. Akar A ini A pangkat setengah. Ya, karena ini akar 2, kalau nggak ada angkanya berarti akar 2. Dibagi dengan akar pangkat 3 dari B. Artinya jadi B pangkat 1/3. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ada yang bisa disederhanakan karena ada perkalian A pangkat dikali A pangkat. Maka dia akan menjadi penjumlahan. Ya, jadi A pangkat 1 tambah 3/2, 1 tambah 1/2 ya, jadi 3/2. Ya, pangkat A-nya menjadi 3/2 dibagi dengan B pangkat 1/3. Nah, pangkatnya sudah rasional, ya, sudah pecahan. Nah, tinggal kita bikin negatif. Siapa yang kita bikin negatif? Ya, jelas adalah yang B pangkat 1/3 kita jadikan negatif dengan cara kita naikkan ke atas, ya. Yang tadi penyebut jadi pembilang maka jadi negatif. Jadi A pangkat 3/2, ya, yang tadi pembagian dibikin perkalian maka jadi pangkatnya negatif. Jadi B pangkat minus 1/3. Nah, kita cek apakah ada bentuk seperti ini. Yang C ya untuk soal nomor 17. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18 ya. Kita punya di sini ada 8. Nah, 8 kita rubah menjadi bilangan pangkat ya. 8 ini adalah 2 pangkat 3. Jadi kita punya 1 ya, 1/2 pangkat 3. Tapi karena diakarin jadi per 2 gitu ya. Semuanya dipangkatkan lagi dengan minus 1/3. Min 1/3. 1/3 adalah 4/3. Nah, gitu ya. Kemudian dikali akar 27. 27 jadikan pangkat dulu. 27 ini kan ada 3 pangkat 3. Karena diakarin jadi per 2. Dibagi 9. 9 ini adalah bentuk 3 pangkat 2. Semuanya dipangkatkan 4. Nah, kemudian masih dikali dengan 5. Nah, ini 5 pangkat 1 ya. Dibagi 5 pangkat 1 juga. Dikali bagian penyebutnya dengan akar pangkat 4 dari 25. Nah, 25 ini jadikan pangkat dulu. 25 ini adalah 5 pangkat 2. Diakarkan 4 jadi per 4. Semuanya dipangkatkan dengan minus 2. Nah, untuk lebih memudahkan ini bisa dicoret langsung ya. 5 pangkat 1 dibagi 5 pangkat 1 adalah 1 ya. Nah, tulis 1 di sini. Oke, nah sekarang kita sederhanakan dulu ini. 1/2 pangkat 3/2 ya, karena 1 jadi pangkatnya negatif. 2 pangkat minus 3/2 masih dipangkatkan dengan minus 4/3. Kemudian 3 pangkat dibagi 3 pangkat ya, pangkatnya tinggal dikurang ya. Jadi kita punya 3 pangkat, 3/2 dikurang 2 ya, 3/2 dikurang 4/2 jadi minus 1/2 dipangkatkan 4. Nah, kemudian bagian yang ketiga 1/5 pangkat 2/4. Nah, 2/4 ini disederhanakan jadi 1/2 ya. Jadi 1/5 pangkat 1/2. Jadi dapatlah 5 pangkat minus ya, karena 1 jadi minus setengah. Ya, yang tadi 2/4. Masih dipangkatkan dengan minus 2. Nah, langkah selanjutnya pangkat dipangkatkan jadi perkalian. Tinggal kita kali nih min 3/4 dengan min 3/2 dengan min 4/3. Ya, coba kita hitungnya di sini saja. Minus 3/2 dikali minus 4/3. 3-nya coret, maka dapatlah min 4 bagi min 2 ya, sama dengan 2. Maka ini dapatlah hasilnya 2 pangkat 2. Nah, kemudian 3 pangkat min setengah dipangkatkan lagi 4. Tinggal kita kali. Jadi dapatlah 3 pangkat min setengah kali 4 atau minus 2. Dikali lagi 5 pangkat min setengah dipangkatkan min 2. Nah, maka pangkatnya tinggal kita kali min setengah dengan min 2 jadi 1. Nah, dari sini kita peroleh hasilnya 2 pangkat 24.
3 pangkat min 2 adalah 1 per 3 kuadrat atau 1 per 9. Dikali 5 pangkat 1, 5. Nah, kalau kita hitung jadi 4 kali 1 kali 5 adalah 20 per 9. Ya, kita jadikan pecahan campuran menjadi 2 ya, 2 per 9. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 18. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Nah, di sini ada bentuk 1 per 5. Ya, jadikan 5 pangkat min 1. Kemudian akar 5, ini adalah 5 pangkat 1 per 2 dikali 5. Ya, berarti 5 pangkat 1 dikali akar pangkat 3 dari 25. Nah, 25 ini kan 5 pangkat 2, tapi diakarin 3, jadi per 3. Ya. Dikali 0,008, tadi udah kita jadikan bilangan pangkat ya. 0,008 ini adalah 8 per 1000. Ya. Atau sama-sama dibagi 8 jadi 1 per 125. Ya, 125 kan 5 pangkat 3. Ya, karena 1 per jadi 5 pangkat min 3 gitu ya. Jadi ini 0,008 adalah 5 pangkat min 3. Tapi diakarin 4, berarti kan pangkatnya jadi per 4. Masih dikali lagi dengan 1 per 25. Ya, 25 ini kan 5 pangkat 2, karena 1 per jadi 5 pangkat min 2. Ya, dipangkatkan 4, dipangkatin 4, diakarin 3, jadi 4 per 3. Ya, gitu ya. Ini pangkatnya min, sorry. Ya, 5 pangkat min 2 ya, karena 1 per. Hasilnya adalah 5 pangkat X. Pertanyaannya berapa nilai X? Nah, seperti itu. Berarti ini 5 pangkat, 5 pangkat, 5 pangkat, kita jadikan 1 untuk mendapatkan X-nya gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang masih dipangkatkan, kita coba pangkatin dulu ya. Nah, ini jadi 5 pangkat, atau langsung untuk yang bagian sini saja dulu nih. Mau langsung semuanya juga nggak jadi masalah ya, karena sudah pasti 5 pangkat. Jadi kita punya 5 pangkat min 1 tambah setengah ditambah 1 ditambah 2 per 3 ditambah min 3 per 4 atau dikurang 3 per 4 boleh. Langsung kemudian ditambah oleh min 2 kali 4 per 3, jadi min 8 per 3. Nah, seperti ini pangkatnya sama dengan 5 pangkat X. Nah, tugas kita tinggal mencari berapa hasil pangkat ini ya. Nah, beneran di sini ada yang saling menghilangkan ya, min 1 dengan 1 habis. Nah, di sini per 2, per 3, per 4, nanti kita bikin 5 pangkat per samakan penyebut ya, langsung jadi per 12 ya. Setengah ini jadi 6 per 12. 2 per 3 ini berarti 8 per 12. Min 3 per 4 dibikin per 12 jadi 9 per 12. 8 per 3 dibikin per 12 berarti kita kali 4 ya. Jadi 32 per 12 ya, kita kali 4 kali 4. Nah, ini hasilnya sama dengan 5 pangkat X. Nah, maka dapatlah 5 pangkat. Ini 6 dikurang 1 jadi 5, dikurang 32 jadi minus 27 ya, per 12 sama dengan 5 pangkat X. Nah, kita sederhanakan 27 per 12 sama-sama bisa dibagi dengan 3 ya, jadi 9 per 4 ya, jadi sama dengan 5 pangkat X, sehingga dapatlah ya X-nya ini adalah min 9 per 4 ya, X-nya minus 9 per 4. Nah, kemudian kita jadikan pecahan campuran, jadi minus 2, 1 per 4 ya, jadi kita pilih untuk soal nomor 19 ini opsinya yang D ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 20, akar dari persamaan ya. Solusi dari penyelesaian persamaan yang diberikan adalah, karena ruas kiri ini sudah 3 pangkat bentuknya, 3 pangkat 5x minus 1, maka ruas kanan juga yang tadinya 27 jadikan 3 pangkat. Nah, kebenaran 27 ini adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan x plus 3 ya, maka ruas kirinya tetap 3 pangkat 5x min 1 karena sudah sederhana. Nah, yang ruas kanan tinggal kita kali, karena pangkat dipangkatkan jadi perkalian. 3 kali x plus 3 jadi 3x plus 3 kali 3, 9 ya. Bilangan dasarnya bisa kita hilangkan karena sudah sama-sama 3.
maka dapatlah ruas kirinya 5x minus 1, ruas kanannya 3x plus 9. Ya, kita kumpulkan x-nya di ruas kiri jadi 5x dikurang 3x menjadi 2x. Nah, 9 ditambah 1 jadi 10. Maka dapatlah x-nya adalah 10 bagi 2. Hasilnya 5. Ya, jadi untuk soal nomor 20 kita pilih opsinya yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada bentuk 4 pangkat dikali 8 pangkat sama dengan 64 pangkat dikali 16 pangkat. Oke, agar bilang dasarnya sama, maka kita bikin 2 pangkat ya, karena semuanya adalah bilangan 2 pangkat. Contohnya 4. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Ya, dipangkatkan X. 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan X plus 1. Nah, lanjut ke ruas kanan 64. 64 ini 2 pangkat 6. Dipangkatkan 1 per 2 atau bilangan pecahan biasanya adalah 3 per 2. Ya, 1 per 2 ini 3 per 2. Dikali 16. 16 ini adalah 2 pangkat 4. Dipangkatkan 2x minus 3. Oke, nah, muncullah bentuk pangkat dipangkatkan jadi perkalian. Pertama 2 pangkat 2 dipangkatkan x jadi 2x. Kemudian 2 pangkat 3 dipangkatkan x plus 1 jadi 3x plus 3. Sama dengan 2 pangkat 6 dikali 3 per 2. Ya, 6 kali 3 per 2 jadi 18 per 2 atau 9. Kemudian dikali 2 pangkat 4 kali 2x min 3. Ya, karena pangkat dipangkatkan. Jadi 4 kali 2x ini 8x dikurang 4 kali 3 12. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 2 pangkat dengan 2 pangkat kalau dikali jadi penjumlahan, maka dapatlah ini ya, yang ruas kiri. Nah, langsung kita jumlah pangkatnya 2x tambah 3x plus 3 jadi 5x ya plus 3. Nah, sementara yang ruas kanan kalau kita kali 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 8x min 12. Jadi 2 pangkat 9 tambah 8x min 12. Jadi 8x minus 3 ya, 9 kurang 12. Nah, karena bilang dasarnya sudah sama-sama 2, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Ruas kiri pangkatnya 5x plus 3, ruas kanan pangkatnya 8x min 3. Langkah selanjutnya kumpulkan x-nya di ruas kiri. 5x dikurang 8x menjadi 5 kurang 8, jadi min 3x. Kemudian 3 kita pindah jadi min 3 ya, 3 kurang 3 jadi minus 6. Maka dapatlah x-nya minus 6 dibagi min 3 jadi 2. Nah, inilah x yang memenuhi. Jadi untuk soal nomor 21 kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22 ya. Nah, ini pertanyaannya jelas kita disuruh menyederhanakan ya, atau suruh menentukan pembagian 2 pangkat n plus 2 dikurang 2 pangkat n plus 1 dibagi 2 pangkat n minus 2 pangkat n plus 1. Oke, sebelum kita masuk ke sini, seandainya saya ada soal gini, 2 pangkat 2022 ya dikurang 2 pangkat 2021 dibagi dengan 2 pangkat 2020 dikurang 2 pangkat 2021. Yang jelas nggak mungkin kita kerjakan ini dengan menghitung berapa nilai 2 pangkat 2022 ya, nggak mungkin seperti itu cara mengerjakannya. Jadi caranya adalah kita faktorkan ya. Faktorkannya gimana? Lihat pangkat terkecilnya ya, dari bagian pembilang ini 2022 dengan 2021 lebih kecil mana? Jelas lebih kecil 2021. Maka kita keluarkan 2 pangkat 2021. Maka sisanya di sini jadi 2 pangkat 1. Karena kalau dikali ini jadi 2 pangkat 2022. Dikurang berapa? Dikurang 1 jelasnya ya. Nah, makna dikeluarkan ini berarti dibagi. Ya, ini dibagi 2 pangkat 2021. Ini juga di pangkatnya 2 pangkat 2021 dibagi dengan 2 pangkat 2021 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama untuk yang penyebut 2020 dengan 2021 pangkatnya kan ya, sebagai pangkat lebih kecil 2020, maka kita keluarkan 2 pangkat 2020. Maka ini ketika dikeluarkan 2 pangkat 2020, maka dia sama saja dibagi dengan 2 pangkat 2020, maka jadi 1. Kalau ini dibagi dengan 2 pangkat 2020, maka menjadi 2 pangkat 1. Nah, seperti itu.
ya, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini sama ini mirip, ya. Nah, ini bisa dibagi langsung. Ya, pembagian pangkat dengan bilangan dasar yang sama menjadi 2 pangkat 2021 dikurang 2020 jadi 1. Sementara ini jadi 2 pangkat 1 dikurang 1, ya, dibagi. Nah, ini kita keluarkan minusnya kan terbalik, ya. Kalau yang atas 2 pangkat 1 kurang 1, ini 1 dikurang 2 pangkat 1. Jadi minus keluarkan jadi 2 pangkat 1 minus 1. Agar bisa dicoret. Nah, maka hasilnya adalah 2 pangkat 1 dibagi minus 1. Jadi minus 2 pangkat 1. Nah, ini sebagai contoh saja, ya. Nah, coba kita terapkan di sini. 2 pangkat n plus 2, saya tulis ulang soalnya, dikurang 2 pangkat n plus 1, ya, dibagi dengan 2 pangkat n minus 2 pangkat n plus 1. Nah, kalau kita perhatikan bagian pembilang ini yang atas, pangkatnya lebih kecil n plus 1, maka kita keluarkan. Ya, maksudnya kita keluarkan ini berarti ya kita bagi masing-masing dengan 2 pangkat n plus 1 karena udah dikeluarkan. Ya, maka ini tersisa 2 pangkat 1. Kemudian dikurang ini tersisa 1, ya, karena sudah dikeluarkan 2 pangkat n plus 1. Dengan cara yang sama, yang bagian penyebut sekarang, n dengan n plus 1 lebih kecil n. Jadi 2 pangkat n yang kita keluarkan. Nah, maka tersisa di sini 1, ya, dikurang 2 pangkat n plus 1 dikeluarkan 2 pangkat n, maka tersisa 2 pangkat 1. Nah, seperti itu. 2 pangkat n plus 1 dibagi 2 pangkat n. Nah, pembagian pangkat kan jadi kurang. N plus 1 dikurang n jadi 1. Nah, di sini 2 kurang 1 boleh langsung dihitung, ya. 2 kurang 1 1. Ya, dibagi 1 kurang 2 minus 1. Maka dapatlah hasilnya 2 dibagi minus 1, jadi minus 2. Jadi untuk soal nomor 22 kita pilih opsinya yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Oke, kita disuruh menyederhanakan juga atau langsung membagi perhitungan dari soal nomor 23. Oke, kalau seandainya kita nggak punya ide untuk mengerjakan soal nomor 23, kalau tadi kan pangkatnya positif, nah ini pangkatnya negatif. Nah, kalau seandainya kita nggak punya ide, pangkatnya dibikin positif. Jadi soal yang kita hadapi ini pangkatnya dijadikan positif, jadi x pangkat min 1 jadi 1 per x ditambah y pangkat min 1 jadi 1 per y. Nah, dibagi dengan x pangkat min 1 ini jadi 1 per x dikurang y pangkat min 1 jadi 1 per y. Oke, kita perhatikan bagian pembilang dan penyebut sama-sama dibagi x dan y. Agar tidak ada penyebut dalam pecahan, gitu ya. Nah, ini di pembilang ada penyebut, di penyebutnya juga ada penyebut juga. Nah, agar tidak ada bentuk penyebut dalam pembilang dan penyebut, maka masing-masing karena dibagi x dengan y, kita kali dengan xy masing-masing pembilang dan penyebut. Ya, idenya seperti itu. Kita kali dengan xy. Contoh, ini 1 per x dikali xy. Nanti 1 per y dikali xy. 1 per x dikali xy, 1 per y dikali xy. Maka akan kita peroleh 1 per x dikali xy menjadi y. Tambah 1 per y dikali xy, y-nya coret jadilah x. Dibagi 1 per x dikali xy, x-nya coret jadilah y. Dikurang 1 per y dikali xy, y-nya coret jadilah x. Nah, inilah hasilnya, ya. Jadi y tambah x dibagi y min x. Nah, adakah yang seperti ini? Ada, ya, yang D. Ya, jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 23. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Ya, nampaknya serupa ya dengan soal nomor 23 tadi karena pangkatnya ada yang negatif. Biar kita punya idenya, kita jadikan pangkat positif. Jadi 1 per, ya, 1 ditambah P pangkat Y min X, berarti P pangkat Y dibagi P pangkat X. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah, ya, 1 per 1 ditambah P pangkat X dikurang Y, berarti dibagi P pangkat Y. Nah, seperti ini. Kita perhatikan ada pecahan, ya, dalam pecahan, ya, ada penyebut dalam penyebut. Maka biar hilang kita kali, baik yang atas kali dengan P pangkat X, bawah juga kali dengan P pangkat X. Sementara suku yang kedua ini karena penyebutnya adalah P pangkat Y, maka baik yang pembilang kita kali P pangkat Y, ya, kita kali P pangkat Y, penyebutnya juga kita kali P pangkat Y.
maka dia akan menjadi, oke, yang pertama jelas 1 dikali P pangkat X menjadi ya P pangkat X dibagi, kemudian ini kalau dikali dengan P pangkat X 1 menjadi P pangkat X ditambah ya. Nah, yang terakhir adalah P pangkat Y dibagi P pangkat X dikali dengan P pangkat X. Hilanglah P pangkat X-nya, jadi menjadi P pangkat Y gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang suku kedua nih, 1 dikali P pangkat Y akan menjadi P pangkat Y dibagi 1 dikali P pangkat Y menjadi P pangkat Y ditambah P pangkat X dibagi P pangkat Y dikali dengan P pangkat Y, coret P pangkat Y nya, maka dia akan menjadi P pangkat X. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan bentuk penjumlahan dari pecahan ini, penyebutnya apakah sudah sama? Nah, karena penyebutnya sama, maka kita langsung bisa jumlah ya bagian pembilangnya. Jadi dapatlah P pangkat X tambah P pangkat Y dibagi dengan P pangkat X tambah P pangkat Y. Nah, karena pembilang dan penyebut sama persis, maka jawabannya adalah 1. Ya, jadi untuk soal nomor 24 kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Ya, di sini ada bentuk 5 pangkat, 2 pangkat, 11, 5 pangkat, dan 10 pangkat. Ya. Dan ada 6 pangkat juga dikurang dengan 3 pangkat. Ya, oke. Nah, ini yang untuk yang bentuk pengurangan ini, nah nampaknya harus kita urai nanti. Oke, kita coba tuliskan di sini 5 pangkat 6 dikali 6 pangkat 6 dikurang 3 pangkat 8. 6 ini bisa kita lihat ya sifatnya dulu ya. Nah, sebelum kita mengerjakan. Nah, kalau kita punya A kali B pangkat N, ini bisa diurai menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Ya, bisa seperti ini. Nah, kita tahu 6 pangkat 6, 6 pangkat 6. Ya, 6 pangkat 6. 6 ini bisa kita jadikan perkalian 2 kali 3. Ya, maka jadilah 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Ya, maka ini 6 pangkat 6 ini bisa kita tuliskan jadi 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Dikurang 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 ini bisa kita tuliskan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6. Mengapa demikian? Biar nanti sama-sama 3 pangkat 6-nya kita keluarkan dari bentuk pengurangan ini. Idenya seperti itu. Kemudian dikali dengan terakhir 2 pangkat 4. Nah, semuanya ini akan dibagi dengan 11 dikali 5 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Nah, 10 ini merupakan bilangan yang hasil perkalian dari 2 dengan 5. Nah, maka kalau kita uraikan jadi 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Ya, hasil dari 10 pangkat 4. Jadi ini untuk 10 pangkat 4 kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Nah, seperti ini. Nah, nampaknya bisa langsung kita coret 2 pangkat 4. Gitu ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang seperti yang tadi saya bilang, 3 pangkat 6-nya kita keluarkan nih, karena sama ya. Jadi 5 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Maka yang untuk pengurangan ini tersisa 2 pangkat 6 dikurang 3 pangkat 2. Dibagi ya dengan 11 kali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 menjadi 5 pangkat 7 ya, 3 tambah 4. Nah, seperti ini. Oke, nah karena ini pengurangan maka kita hitung bentuk pengurangan ya, 2 pangkat 6 dikurang 3 pangkat 2 ini tidak lain adalah 64 dikurang 9 sama dengan 55. Nah, 55 ini adalah 5 dikali 11. Nah, berarti bentuk 2 pangkat 6 dikurang 3 pangkat 2 bisa dirubah menjadi 5 kali 11. Jadi kita punya 5 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6 dikali 5 kali 11. Ya, dari 2 pangkat 6 dikurang 3 pangkat 2. Dibagi dengan 11 kali 5 pangkat 7. Nah, di sini nampaknya dan bisa dicoret 11 dengan 11. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 1 dibagi 5 pangkat 7. Nah, 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 1 adalah 5 pangkat 7. Habis dengan 5 pangkat 7. Maka dapatlah hasilnya adalah 3 pangkat 6. Ya, untuk soal nomor 25. Jadi kita pilih opsinya yang
A ya untuk soal nomor 25. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 26. Ya, saya tulis ulang nampaknya soalnya nih. Atau boleh kita bikin seperti ini. X pangkat 1/3 dikali Y pangkat 2/3 dikurang dengan ya, X pangkat 2/3 ya, dikali Y pangkat 1/3. Nah, seperti ini. Dikali dengan X pangkat 2/3 dikali Y pangkat 4/3 ditambah XY, artinya X pangkat 1 kali Y pangkat 1 ditambah X pangkat 4/3 dikali Y pangkat 2/3. Nah, kita uraikan satu persatu coba ya. Nah, ini kalau dikali dengan ini ya. Nah, kita kali suku pertama dengan suku pertama, maka nanti X nya menjadi pangkat 1/3 tambah 2/3, jadi X pangkat 3/3 jadi 1. Kalau Y nya Y pangkat 2/3 dikali Y pangkat 4/3 ditambah 2/3 dengan 4/3 jadi 6/3, jadi Y pangkat 2. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita kalikan ke sini. Pangkatnya 1 dengan 1. X pangkat 1/3 dikali X pangkat 1 menjadi X pangkat 4/3. Kemudian Y pangkat 2/3 dikali Y pangkat 1 menjadi Y pangkat 2/3 tambah 3/3, 5/3. Nah, kita kalikan lagi yang paling belakang. Nah, jadi minus ya, min kali plus kan minus. X pangkat 2/3 dikali X pangkat 4/3 jadi X pangkat 6/3, jadi X pangkat 2. Sorry, salah lihat. Yang ini ya. 1/3 kali 4/3 jadi 5/3. 2/3 Y pangkat 2/3 dengan Y pangkat 2/3 jadi Y pangkat 4/3. Nah, seperti itu. Nah, selesai tugas yang suku pertama ya, bagian pertama ini. Sekarang adalah bentuk X 2/3 dikali dengan Y pangkat 1/3. Nah, kita kali ke sini. Min kali plus jadi min. 2/3 dengan 2/3 jadi X pangkat 4/3. Yang Y 1/3 dengan 4/3 jadi Y pangkat 5/3. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan suku yang kedua. Min ketemu plus jadi min. Tadi ini plus ya. Ya kan, plus dengan plus. Min ketemu plus jadi min. Oke. X pangkat 2/3 dengan X pangkat 1 jadi X pangkat 5/3 ya. Y pangkat 1/3 dengan Y pangkat 1 jadi Y pangkat 4/3. Terakhir min kali plus jadi min ya. X pangkat 2/3 dengan X pangkat 4/3 jadi X pangkat 6/3, X pangkat 2. Terakhir Y pangkat 1/3 dengan Y pangkat 2/3 ya, jadi 1/3 dengan 2/3 jadi 3/3, jadi Y pangkat 1. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini kita lihat apakah ada yang saling menghilangkan. Kita lihat X pangkat 4/3, 5/3 minus, di sini plus ya, ini hilang ya, atau habis ya. Nah, kemudian 5/3 X pangkatnya Y pangkat 4/3 dikurang X pangkat 5/3 dan Y pangkat 4/3, ini juga habis. Maka dapatlah hasilnya XY kuadrat dikurang X kuadrat Y. Masing-masing XY kuadrat dengan X kuadrat Y ada unsur atau faktor XY ya, jadi kalau dibagi dengan XY maka ini tersisa Y ya, hasilnya dibagi XY hasilnya adalah X. Nah, inilah hasil dari soal nomor 26. Jadi XY dikali Y min X. Maka kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 26. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 27. Nah, nomor 27 kita lihat pangkatnya 9 pangkat M plus 1 dikurang 2 kali 9 pangkat M. Pangkatnya beda. Ya, kalau bisa disamakan kita samakan karena bilangan dasar udah sama. Jadi ini kita urai menjadi 9 pangkat M dikali 9 pangkat 1
dikurang 2 kali 9 pangkat M sama dengan 14. Nah, seperti ini. Nah, katakanlah ini 9 pangkat M adalah P ya. Kita misalkan di sini, misal ya, 9 pangkat M ini adalah P. Maka soal yang kita dapat menjadi 9P ya. Ya, 9 kali P dikurang 2 kali P. Nah, ini sama dengan 14. Nah, 9P dikurang 2P ini menjadi 7P sama dengan 14. Nah, dapatlah P-nya sama dengan 14 bagi 7 adalah 2. Ya. Nah, mungkin kalau ada bertanya kenapa mesti jadi P? Ya, nggak mesti sebenarnya ya. Nah, ini hanya untuk kita memudahkan kita mengurangkan ya bentuknya ya. Kalau masih bentuk 9 kali 9 pangkat M dikurang 2 kali 9 pangkat M, nah biasanya agak bingung ya jadi berapa. Tapi kalau kita rubah menjadi P jadi 9P dikurang 2P jadi 7P gitu ya. Nah, ketika dapat P-nya 2, kembalikan lagi dalam bentuk M. Ya, P ini tadi adalah 9 pangkat M. Nah, 9 pangkat M sama dengan 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian karena pertanyaannya adalah berapa nilai 27 pangkat M. Nah, jadi caranya adalah ini kita jadikan 3 pangkat. 3 pangkat 2 ya, dipangkatkan M sama dengan 2. Maka dapatlah 3 pangkat 2M ini sama dengan 2. Nah, agar kita mendapatkan 27 pangkat M, nah 27 ini kan adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan M. Atau pertanyaannya adalah 3 pangkat 3M. Nah, gimana caranya 3 pangkat 2M ya, 3 pangkat 2M menjadi 3 pangkat 3M. Nah, idenya itu adalah tinggal kita cari 3 pangkat 2M kita pangkatin berapa agar menjadi 3 pangkat 3M. Atau gampangnya ya, coret-coretannya 2M dikali berapa biar jadi 3M. Nah, gampangnya gitu. Ya, jelas kita kali dengan ya, 3/2 ya, 3M bagi 2M ya, 3/2. Maka 2M kali 3/2 pasti jadi 3M. Maka idenya ini kita pangkatkan aja dengan 3/2 ya, ruas kiri dan ruas kanan gitu ya, agar nanti menjadi 3 pangkat 3M. Ya, ingat pertanyaannya bukan 27 pangkat M lagi tapi 3 pangkat 3M. Oke, 3 pangkat 2M dipangkatkan 3/2 menjadi 3 pangkatnya 2 coret dengan 2 jadilah 3M. Nah, sama dengan 2 pangkat 3/2. 2 pangkat 3/2 adalah 2 pangkat 1 ditambah setengah. Ya, kalau kita tuliskan jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat setengah adalah akar 2. Maka 3 pangkat 3M adalah 2 akar 2. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 27. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 28. Ya, soal nomor 28 kita punya bentuk A ditambah B pangkat min 1 kemudian dikali A pangkat min 2 jadi 1 per A kuadrat dikurang B pangkat min 2 jadi 1 per B kuadrat. Ya, dibagi dengan 1 per A ditambah 1 per B. Nah, seperti ini. Dikali AB pangkat min 1 artinya A per B ya. A per B pangkat 1 dikurang A pangkat min 1 kali B artinya B per A. Nah, seperti ini. Nah, kita fokuskan ke bentuk kuadrat dikurang kuadrat ya. Ini ya. Kuadrat dikurang kuadrat. Ya, kita ingat bahwa kalau kita punya bentuk kuadrat dikurang kuadrat, A kuadrat dikurang B kuadrat, ini bisa difaktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Nah ya, ini kalau bentuk kuadrat dikurang bentuk kuadrat hasilnya jadi A plus B, A min B. Ya, hanya beda tanda saja, plus dan min. Nah, sekarang kita ketemu dengan ini. Ya, 1 per A kuadrat artinya 1 per A dikuadratkan. Dikurang 1 per B kuadrat artinya 1 per B dikuadratkan. Ini kalau difaktorkan menjadi 1 per A tambah 1 per B dikali 1 per A dikurang 1 per B. Nah, ini kita fokus ke sini, ini kita bisa urai menjadi A plus B pangkat min 1 ya, sebenarnya jadi 1 per ya. 1 per A tambah B dikali
1 per A kuadrat kurang 1 per B kuadrat jadi 1 per A tambah 1 per B dikali 1 per A minus 1 per B. Nah, dibagi dia dengan 1 per A tambah 1 per B. Nah, sampai di sini ada yang bisa dicoret. Nah, gitu ya. Nah, dikali dia dengan 1 per A per B dikurang B per A. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat bagian penyebut ya. Penyebut dalam pembilangan dan penyebut. Nah, pembaginya A dan B. Berarti untuk menghilangkan A per B ini, menghilangkan A per B, kita kali AB, baik pembilang maupun penyebut. Kali AB dikali AB. Ya, ini biarkan saja ya. Nah, maka akan kita peroleh hasilnya 1 per A plus B. 1 per A dikali dengan AB, 1 per B dikali dengan AB, maka akan kita peroleh jadi 1 per A dikali AB jadi B, dikurang 1 per B dikali AB jadi A. Ya, dibagi. Nah, sekarang yang bagian bawah. A per B dikali AB, B-nya coret, jadilah dia A kuadrat. Ya. A kuadrat. Min B per A dikali AB, B-nya coret, jadilah B kuadrat. Nah, muncul pengurangan bilangan kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat. Kita faktorkan kembali. Ya, kita agak geser ke sini kanan. Maka kita peroleh 1 per A plus B dikali B min A. Ya, B min A dibagi dengan A kuadrat dikurang B kuadrat jadi A plus B dikali A min B. Nah, B min A dengan A min B ini mirip ya. Tapi nggak sama persis ya, hanya mirip saja ya. Gimana biar persis? Berarti ini tinggal dikali min 1 ya, tinggal coret aja, coret tapi muncul min 1 ya, karena kan terbalik ya, harusnya A min B ya. Aslinya itu adalah B min A sama dengan min dari A min B. Nah, gitu ya, jadi dicoret jadi min 1. Nah, maka kita peroleh hasilnya min 1 dibagi A plus B dibagi lagi dengan A plus B. Jadi min 1 per A plus B dibagi lagi dengan A plus B. Maka dapatlah hasilnya min 1 per A plus B kuadrat. Ya. Jadi untuk soal nomor 28 kita pilih opsinya yang E. Ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya, nomor 29. Kita diberikan nilai X-nya 36, Y-nya 125. Nah, berapa nilai bentuk eksponen yang diberikan? Oke, lebih enak mungkin X dan Y-nya kita jadikan bilangan pangkat ya. Jadi X sama 36. 36 ini adalah 6 pangkat 2. Y sama dengan 125, maka Y-nya adalah 5 pangkat 3. Ya, ditanya soalnya adalah, nah, saya tulis ulang, X pangkat minus 3 per 2 dikali Y pangkat 2 diakan 3, artinya Y pangkat 2 per 3 dibagi Y pangkat 1 per 3 dikurang X pangkat 1 per 2. Oke, jadi sekarang X-nya kita ganti dengan 6 pangkat 2. Y-nya diganti dengan 5 pangkat 3. Jadi X 6 pangkat 2. Ya, 6 pangkat 2 dipangkatkan minus 3 per 2. Dikali Y-nya adalah 5 pangkat 3. Ya, dipangkatkan 2 per 3. Dibagi Y-nya 5 pangkat 3 dipangkatkan 1/3 dikurang X-nya 6 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Nah, ini karena pangkat dipangkatkan jadi perkalian, kita coret 2 dengan 2 jadi 6 pangkat min 3 ya, 6 pangkat minus 3 dikali 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3, coret juga 3-nya, maka dapatlah 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 3 dipangkatkan 1/3 jadi perkalian, jadilah 5 pangkat 1 atau 5 dikurang dengan 6 pangkat 2 dipangkatkan setengah. Nah, 2 kali setengah jadi 1, jadi 6 pangkat 1 atau 6, sehingga kita peroleh hasilnya 6 pangkat min 3 dikali 5 pangkat 2 dibagi min 1. Nah, karena dibagi min 1 hasilnya menjadi min ya.
Maka jawabannya adalah minus 6 pangkat min 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan bentuk opsinya adalah bentuk pecahan. Jadi 6 pangkat min 3 jadi 1 per 6 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 adalah 25, 6 pangkat 3 adalah 216. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 29 adalah minus 25 per 216. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 29. Oke, terima kasih.